Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Appscape sekalian, saya Yaumil Fajri, tutor Appscape Indonesia. Sahabat Appscape sekalian, pada kesempatan kali ini Yaumil akan membahas beberapa topik-topik pembelajaran yang dirangkum di pertemuan 3 Bimbel Intensive Nurse. Ya, beberapa topik-topik ini berkaitan dengan soal-soal hitungan nih, sahabat Appscape sekalian. Mulai dari penghitungan tetesan infus, penghitungan dosis obat, penghitungan kebutuhan cairan dalam 24 jam, penghitungan kebutuhan cairan pasien luka bakar, dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut sahabat Appscape sekalian, mari kita masuk pada video pembelajarannya. Baik sahabat Appscape sekalian, sekarang kita masuk pada topik yang kedua di pertemuan ketiga ini, yaitunya kita akan bicara mengenai formula Partland atau formula Baxter, yang mana ini merupakan suatu formula yang digunakan dalam penghitungan kebutuhan cairan pada pasien yang mengalami luka bakar. Ya, jadi ini adalah formula Partland dan Baxter ini. Sekali lagi yang ulangi, ini merupakan sebuah formula yang ditujukan untuk menghitung kebutuhan cairan pasien yang mengalami luka bakar. Dan sekarang mari kita lihat ya jabaran formulanya. Jadi prinsipnya dalam 24 jam pertama ya, pemberian cairan dalam 24 jam pertama pada pasien luka bakar itu diberikan dengan cairan Ringer Lactate atau RL. Nah, formulanya adalah untuk pasien dewasa sama dengan 4 ml dikali dengan berat badan dalam satuan kilogram dikali dengan persentase luka bakarnya. Terus untuk pasien anak formulanya adalah 3 ml dikali dengan berat badan dalam satuan kilogram dikali dengan persentase luka bakar. Nah, perbedaan formula antara pasien dewasa dan anak itu adalah di sininya nih, sahabat Appscape. Kalau pasien dewasanya 4 ml, kalau pasien anaknya 3 ml. Ya, perbedaannya seperti itu. Dan hal yang harus sahabat Appscape catat lagi terkait dengan formula Partland atau formula Baxter ini adalah terkait dengan jumlah yang diberikan dalam tiap frekuensinya. Nah, untuk 8 jam pertama itu diberikan cairan sebanyak 50%. Jadi 50% dari total kebutuhan cairan pasien diberikan pada 8 jam pertama. Terus kemudian di 8 jam kedua 25%-nya, begitupun 8 jam ketiga adalah 25%-nya. Sehingga kan totalnya di sini kita dapatkan kan 100% nih sahabat Appscape ya. Jadi bisa Yaumil simpulkan ya, dalam 24 jam itu 50% kebutuhan cairan pasien luka bakar diberikan pada 8 jam pertama. Untuk 8 jam kedua dan ketiga itu masing-masing persentasenya adalah 25%. Oke sahabat Appscape sekalian, sekarang kita masuk pada soal yang kedua. Nah, kali ini terkait dengan penilaian kebutuhan cairan pasien pada kondisi pasien yang mengalami luka bakar ya. Nah, begini adalah bentuk soalnya sahabat Appscape sekalian ya. Seorang laki-laki 28 tahun masuk ke IGD dengan kondisi atau mengalami luka bakar pada kepala, leher, dan juga kaki kanannya. Ya. Dan berat badan pasien itu diketahui 50 kg. Berapakah kebutuhan cairan pasien pada 8 jam pertama? Apakah A 5400 cc, B 2700 cc, C 1800 cc, D 5000 cc, atau E 6500 cc. Nah sahabat Appscape sekalian, sebelumnya untuk menjawab soal ini sahabat Appscape bisa memahami formula penghitungan kebutuhan cairan pasien pada luka bakar berikut ini. Bisa ditengok di tabel ya. Nah sekarang salah satu hal yang paling penting ketika melihat pertanyaan seperti ini sahabat Appscape sekalian ya, kebutuhan cairan pada pasien luka bakar itu ada dua hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama itu berapa persentase luka bakarnya. Dalam hal ini berlaku formula rules of 9 ya. Kita harus nilai berapa persentase luka bakar dari si pasien ya. Terus kemudian yang kedua, indikator yang
dinilai untuk penghitungan kebutuhan cairan pada pasien luka bakar itu adalah berat badan dari si pasien. Jadi yang pertama tadi, berapa persentase luka bakarnya, dan yang kemudian yang kedua, berapa berat badannya. Ya, sekarang kita tentukan dulu sahabat Upscape sekalian, persentase luka bakarnya. Ya, pasien mengalami luka bakar pada kepala dan leher. Ini sebagaimana yang kita ketahui ya. Kalau sesuai teorinya, kepala dan leher ini dinilai sebanyak 9%. Kaki kanan itu adalah 18%. Jadi, berdasarkan rule of nines-nya, persentase luka bakar pada kasus soal yang kedua ini adalah 27%. 9% tambah 18%. Terus kemudian berat badan. Berat badan pasien yang diketahui pada kasus soal yang kedua ini adalah 50 kg. Nah, setelah dapat persentase luka bakarnya berdasarkan rule of nine 27% dan berat badannya 50 kg, kita tinggal masukin ke formulanya sahabat Upscape sekalian. Ya, formulanya seperti ini, sahabat Upscape bisa lihat pada slide ya. Di sini kita mengetahui sahabat Upscape sekalian, kebutuhan cairan pada pasien yang mengalami luka bakar dalam 24 jam itu menggunakan formula atau rumus Baxter. Ya. Nah, bentuk rumusnya adalah koefisien 4 dikali dengan berat badannya dikali dengan persentase luka bakarnya. Ya. 4 dikali dengan berat badan tadi adalah 50 kg. Kali dengan 50 kg dikali dengan persentase luka bakar yaitu adalah 27%. Ya. 4 kali 50 sama dengan 200, 200 kali 27 sama dengan 5.400 ml. Ya, ini di formula Baxter kita udah menemukan nih total kebutuhan cairan pasien dalam 24 jam. Namun pertanyaannya pada kasus adalah berapa kebutuhan cairan pasiennya di 8 jam pertama saja. Ya, tadi kita udah ketemui dalam 24 jam perlu 5.400. Nah, berapa 8 jam pertamanya? Lagi-lagi masuk ke turunan formula Baxter ya, bahwasanya kebutuhan 8 jam pertama itu adalah setengah dari total kebutuhan 24 jam. Terus kemudian 8 jam berikutnya seperempat dari total kebutuhan cairan, dan 8 jam berikutnya lagi itu adalah sisa dari jumlah atau total kebutuhan cairan tersebut. Ya, nah balik lagi ke pertanyaan soal yang kedua, 8 jam pertama itu butuh berapa cairan? Nah, masuk kita ke formula Baxter-nya sahabat Upscape, setengah dari total kebutuhan cairan berarti adalah setengah dari 5.400 ml yang itu adalah 2.700 ml. Ya, kita lihat ke opsi jawabannya sahabat Upscape sekalian, itu opsi jawaban yang tepat adalah opsi B 2.700 cc. Ya. Terima kasih sahabat Upscape sekalian yang telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi tambahan untuk persiapan uji kompetensi sahabat Upscape sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Upscape agar kami lebih berkembang ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.